Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didit Heru Suwasono, dosen program studi agroteknologi Fakultas Agroindustri Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya diberi tugas untuk memberikan materi terkait dengan KKN, lebih jauh disebut sebagai materi pembekalan KKN, dan kali ini kita akan bersama-sama mencoba mengulas apa itu LLE, Landscape Lifescape Analysis, dan ISMS, Environmental and Social Management System. Tentu kita coba kaitkan dengan kegiatan kita KKN. Sebenarnya mengapa sih kita perlu pemahaman LLE? Lebih jauh kita perlu memahami SMS. Ini sebenarnya menjawab tantangan publik. Banyak pertanyaan publik yang kemudian mempertanyakan apakah betul KKN itu bermanfaat bagi masyarakat? Apakah betul melalui KKN mahasiswa bisa memberikan sebuah perubahan? Ini tentu menjadi tantangan tim KKN, termasuk tim KKN Mercubuana. Nah, LLE atau Landscape Lifescape Analysis, mari kita coba pahami. Ini sebenarnya harus kita pahami, termasuk para mahasiswa yang akan terjun memberdayakan masyarakat melalui program pengabdian ini, yakni penilaian partisipatoris tentang alam, bagaimana manusia di dalamnya itu berfungsi. Artinya ini lebih pendekatan ke perencanaan kegiatan. Mahasiswa harus memahami ini, memahami struktur dan konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan komunitas. Komunitas yang mana? Ya, masyarakat sasaran kita di KKN. Penggunaan sumber daya, potensi untuk mengelolanya secara baik. Makna dari LLE yang lain adalah mengidentifikasi hambatan sosial, gender, mengenali dan mengantisipasi risiko. Artinya, di dalam konteks perencanaan yang berbasis LLE itu sudah secara komprehensif kita rekam semua. Nah, saya dengan begitu perencanaan kegiatan kita akan sesuai dengan yang terjadi, yang dibutuhkan masyarakat sasaran kita. Kalau kita lebih jauh mau bicara landscape secara literal bisa kita terjemahkan tentang alam. Sebenarnya isinya apa sih landscape itu? Ya, kita bicara sistem sosioekonomis, ekologis bahkan di ekosistem alami maupun yang sudah dimodifikasi. Artinya sasaran kita bisa jadi sudah ada perubahan, sudah dimodifikasi. Bahkan kita bicara topografis, penggunaan lahan atau wilayah pemukiman, dan ini pasti dipengaruhi oleh proses dan kegiatan ekologis, bahkan historis, perekonomian, budaya di area itu. Artinya kita sebagai pelaksana KKN ini harus memahami secara komprehensif kondisi itu. Nah, itulah yang disebut landscape. Mau diarahkan kemana? Mau dirubah kemana? Melalui program kita. Sebenarnya kalau kita bicara lifescape, inilah sebenarnya yang sering kita lupakan. Kegiatannya mungkin berjalan baik. Kegiatannya barangkali secara operasi berjalan baik. Tapi apakah sudah mempengaruhi kehidupan lebih baik masyarakat sasaran? Ini yang seringkali kita lupakan. Jadi semestinya kegiatan atau program yang kita jalankan selain berhasil, juga harus mampu merubah masyarakat sasaran kita. Masyarakat yang seperti apa? Ya pasti lebih baik, menjadi lebih baik dari program yang kita laksanakan itu. Selanjutnya, ISMS itu apa? Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, Environmental and Social Management System. Ini sebenarnya tidak jauh dari pemahaman kita terhadap PDCA itu,
ESMS itu kemudian bisa dijadikan satu sistem untuk mengawal perjalanan program yang sudah direncanakan dan berbasis LLI tadi. Apa itu yang harus kita coba kuat melalui ESMS ini? Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan tujuan. Dari perencanaan pasti kemudian sudah terwujudkan itu. Nah, di dalam pelaksanaan kita harus identifikasi, kita harus analisis risiko dan tujuan. Dengan begitu kita bisa mengatakan apa yang penting dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya di dalam konteks pelaksanaan kita akan mencoba mengembangkan, menerapkan solusi potensial, tentu berbasis perencanaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari sini kita akan bisa mencari tahu tindakan apa sih yang akan diambil, siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan kita. Sekali lagi kita harus merujuk perencanaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya check and recheck, mengukur efektivitas solusi, menganalisis apakah dapat ditingkatkan. Karena di dalam perjalanan setelah kita berinteraksi dengan masyarakat sasaran, bisa jadi ada perubahan yang diperlukan supaya keberhasilan bisa kita jamin. Kemudian terakhir menerapkan solusi dan upaya pengembangan. Apa yang akan diubah jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Artinya ada peluang di dalam pelaksanaan program itu untuk bisa ada perubahan, sehingga kemudian yang tidak sesuai hasilnya kita bisa segera change over. Nah, ESMS itu dimaknai seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita bisa simpulkan, ESMS itu sistem manajemen yang membantu untuk menilai dan mengendalikan risiko. Artinya di situ ada proses penilaian, di situ ada pengendalian risiko. ESMS itu merupakan kunci dari perbaikan dan keberlanjutan program. Sekali lagi, sistem ini akan berjalan dengan baik kalau perencanaan yang kita lakoni berbasis LLI itu sudah sepenuhnya disiapkan dengan baik. Nah, bagaimana relevansi pemetaan risiko dan ESMS? Karena ketika kita bicara risiko, pasti bisa berpotensi menghambat atau menyebabkan program kita itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga ketika kita menerapkan ESMS, kita harus mampu memetakan risiko dan sekaligus mengendalikan. Oleh sebab itu, ESMS itu sistem manajemen yang membantu untuk menilai dan mengendalikan risiko. Nah, ESMS merupakan kunci untuk perbaikan keberhasilan program. Ketika risiko kita bisa petakan, ketika risiko bisa kita antisipasi, maka jaminan akan keberlanjutan program itu bisa kita berikan. Risiko itu apa sih? Nah, risiko itu dapat diartikan sebagai suatu bahaya, bisa akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi oleh sebuah proses yang sedang berlangsung. Artinya risiko itu ketidakpastian. Jika suatu terjadi atau keadaan yang tidak dikehendaki misalnya, ini dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang mana? Ya, perjalanan program yang kita rencanakan itu. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan KKN kita harus cepat tanggap terhadap segala risiko. Nah, saya coba menampilkan cara sederhana. Nanti setiap kelompok mahasiswa KKN bisa menggunakannya ketika mengawal kegiatan di lapangan. Ini contohnya, yang arah ke kanan itu akibat, yang ke bawah peluang. Contoh pengambilan kesimpulan terhadap risiko. Contohnya, misalnya di baris kedua, laki besar kemungkinan terjadi. Artinya risiko itu besar kemungkinan terjadi. Tapi kalau kita lihat akibatnya, katakanlah di situ minor. Kemudian pertemuan antara dua
garis itu akan ketemu simbol haid. Berbeda misalnya ketika yang ke kanan akibatnya itu major, maka yang terjadi adalah risikonya sangat ekstrim. Tapi bisa jadi ketika kita analis contoh kasus misalnya baris 1, 2, 3, 4 unlikely, kecil kemungkinan terjadi. Kemudian akibatnya moderat, kita bisa simpulkan moderat. Kemudian bisa jadi kita lihat baris kelima jarang terjadi. Kemudian kita lihat akibatnya no injury, artinya kita bisa simpulkan di situ menjadi low. Nah, tidak itu saja yang harus kita pahami. Mengapa kemudian simpulan ini diperubah? Kalau katakanlah itu ekstrim, maka aktivitasnya harus seperti apa? Ternyata kita harus mengambil simpulan penghentian kegiatan. Kalau penghentian kegiatan artinya kita melibatkan manajemen puncak dalam ini teamwork KKN. Kalau misalnya kesimpulannya dari risiko itu HICE, aktualisasi kegiatannya seperti apa? Ya penanganan dengan penjadwalan secepatnya, artinya reschedule secepatnya. Kalau ketemunya moderat, maka yang kita lakukan adalah penjadwalan dan penetapan tanggung jawab tindakan. Artinya penentuan penanggung jawab dan penjadwalan. Kalau itu low, itu kendalikan saja dengan prosedur yang sudah ada. SOP-nya diterapkan dengan baik. Dilihat kembali itu selesai masalahnya. Dan sudah sekalian, ketika sudah paham bagaimana perencanaan, ketika sudah paham bagaimana pengawalan melalui ISMS, apa saja yang harus kita diskusikan ketika kita menjalankan tugas pengabdian itu. Bahan diskusi pertama yang bisa dilakoni kelompok, apa saja faktor pendorong keberhasilan program atau kegiatan yang dicanangkan atau direncanakan. Bahan diskusi kedua, apa saja faktor penghambat atau kendala program kegiatan. Bahan diskusi yang diperlukan yang lain, siapa stakeholder atau para pihak yang sebaiknya berperan. Ini harus diketahui persis oleh pengampu dalam ini kelompok mahasiswa KKN. Bahan diskusi keempat, bagaimana stakeholder atau para pihak itu berjejaring. Cara media berkomunikasi, masyarakat sasaran, jejaring kelompok atau organisasi sosial di wilayah sasaran itu seperti apa. Nah, yang perlu dicatat, KKN kita ini pasti ada hubungan sebuah proses yang disebut proses sosial. Proses sosial itu pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan. Timbal balik dari segi kehidupan ekonomi, politik, hukum, bahkan kemudian agama, ekonomi, dan lain-lain. Artinya secara komprehensif kita hadapi proses sosial itu di lapangan. Proses sosial itu mengandung makna perubahan sosial. Suatu proses dalam sistem sosial terdapat perbedaan yang dapat diamati. Jadi proses itu bisa diamati dan diukur dalam kurun waktu tertentu. Artinya tugas kita selama 1 bulan ini harus mampu mengukur perubahan-perubahan yang terjadi dan lebih jauh akibat dari program yang kita canangkan. Yang lebih penting lagi, proses sosial yang kita bangun itu hendaknya berbasis kearifan lokal. Jadi kita harus paham betul kearifan lokal, sehingga kebutuhan real dan realitas budaya itu kita kuasai dulu. Kemudian baru kita lakukan intervensi, kita lakukan sosialisasi dan intervensi konstelasi kekinian budaya. Jadi ada modernisasi dari kebutuhan real dan realitas budaya yang ada. Dengan begitu, program berbasis kearifan lokal itu bisa terapresiasi. Nah, untuk ini kita harus ada keyakinan bahwa kearifan lokal yang kita rubah itu ada konstelasi budaya yang menghendaki modernisasi manajerial, terlebih sekarang pada zamannya dengan teknologi yang sudah maju. Makna yang harus tidak bisa kita tinggalkan adalah program itu giving a new life.
tetapi tidak meninggalkan esensi budaya tradisional. Jadi berbasis kearifan lokal itu maknanya seperti itu. Ada hal yang penting kami pesankan, bahwa perubahan itu realitasnya tidak terjadi secara instan, bahkan kadang-kala sulit dicapai. Oleh sebab itu kita tidak boleh patah harap. Perancangan program itu memiliki jati diri, percaya diri. Walaupun kita semua dari kampus, Anda sekalian masih berstatus mahasiswa, ketika merancang program harus memiliki jati diri dan percaya diri bahwa apa yang Anda canangkan, yang kita semua canangkan itu mempunyai makna. Perancangan program itu penuh perhitungan, strategik. Perancang program itu harus memiliki target dan tujuan yang jelas. Demikian, saudara sekalian, pemahaman kita terhadap LLI dan SMS. Semoga yang sedikit ini pun mampu membantu saudara sekalian ketika merencanakan, melaksanakan kegiatan KKN. Semoga perjalanan KKN sukses dan bermakna bagi masyarakat sasaran kita. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.